Perkenalkan, nama saya Epi Salviana. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Banyuwangi, Kabupaten Landak. Saya mulai mengajar tahun 2015 sampai sekarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan belajar, bimbinglah kami supaya kami bisa apa yang Ibu Guru kami sampaikan. Hanya ini doa dari anakmu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bersemangat. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga tetap semangat ya hari ini ya. Ya. Baik, akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Empat orang ya. 1, 3 awal. Baik, anak-anak. Jadi sebelum Ibu memulai, Ibu akan menyampaikan dan menanyakan apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah dirapikan? Sudah, Bu. Bersih? Sudah, Bu. Baik, jadi pada hari ini sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa? Pada pertemuan yang lalu? Sirkulasi darah pada manusia. Baik, jadi dalam kehidupan nyata nantinya kalian itu pernahkah kalian atau melihat atau mengalami merasa lesu, kurang semangat? Pernah. Baik, jadi dari peristiwa tersebut kira-kira apa faktor yang menyebabkan kalian merasa lesu, kurang semangat? Capean? Ya, baik. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari pelajaran sesuai dengan yang sudah tadi disampaikan, bahwa di sini akan manfaatnya itu adalah kalian dapat mengetahui jenis penyakit, kemudian penyebab, kemudian penyembuhannya, yang nantinya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena di mana di situ kita dapat mensyukuri apa yang telah Tuhan ciptakan, yaitu pada sistem sirkulasi darah pada manusia dengan begitu sempurna oleh Tuhan, dengan alat-alat yang begitu kompleks. Tuh. Kemudian di sini materinya itu adalah mengenai kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Tuh. Adapun tujuannya itu adalah pertama, nanti kalian peserta didik dapat menganalisis jenis, kemudian penyebab dari kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis, yaitu bagaimana penyembuhan terhadap kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Kemudian diskusi
nanti mengenai jenis, penyebab, dan penyembuhan pada kelainan dan gangguan sistem sirkulasi darah pada manusia. Dan yang terakhir itu adalah kalian mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian berupa mind mapping di depan kelas sesuai dengan penyelesaian LKPD yang sudah Ibu berikan nantian. Bagaimana nanti kegiatan pembelajarannya? Pertama, nanti Ibu akan bagikan kelompok, kemudian kalian Ibu akan bagikan sebuah topik permasalahan masing-masing per kelompok. Selanjutnya kalian akan mendiskusikannya, kemudian menganalisis dari permasalahan yang ada dengan mengkaji literatur sesuai dengan link yang sudah Ibu bagikan, dan yang terakhir itu adalah mempresentasikan dan kesimpulannya, menyampaikan kesimpulan. Tuh, baik. Sekarang Ibu akan bagikan kalian kelompok. Posisikan kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu lalu sesuai dengan kertas origami warnanya yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu lalu sesuai dengan kertas origami warnanya yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Buat artikel, silakan kalian cermati, amati, kemudian nanti kalian berikan sebuah pendapat. Sudah? Baik. Sekarang apakah di sini terjadi kelainan atau gangguan pada artikel yang telah Ibu berikan ini? Kelainan atau gangguan? Gangguan. Dari artikel yang Ibu tampilkan ini adalah terjadinya sebuah gangguan yang terjadi, yaitu pada kisah wanita Bogor 23 tahun hidup namanya leukemia. Pernah kalian mendengarkan kata leukemia? Oke, ada yang tahu apa itu leukemia? Ya, silakan. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limfa bekerja secara tidak normal sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trobosit menurun. Pada saat demikian, jumlah leukosit dapat mencapai 500 sel per ml. Oke, baik. Kemudian yang lainnya, baik. Jadi ini mengenai penyakit leukemia. Baik. Jadi ini adalah permasalahan yang terjadi di artikel yang Ibu berikan ini. Baik. Ibu lanjutkan akan memberikan materi. Nah, jadi materi kita adalah mengenai kelainan dan gangguan sistem sirkulasi darah pada manusia. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di sini karena tubuh kita ini adalah dialiri oleh yaitu darah. Tentunya gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah tidak dapat diremehkan. Ini ada beberapa gangguan atau penyakit yang terjadi di pada jantung. Itu adanya yang pertama itu adalah anginan. Kemudian yang kedua aritma kardiomiopati hati, kemudian penyakit jantung koroner. Selanjutnya gangguan yang terjadi pada darah ada anemia, leukemia, hemofilia, thalassemia. Kemudian yang terjadi pada pembuluh darah itu ada trombus, kemudian embus, kemudian varises. Selanjutnya adalah teknologi pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Jadi ada beberapa teknologi yang ditemukan untuk menangani dari beberapa kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah pada manusia.
kemudian scanning radioaktif, dan terakhir yaitu adalah pacemaker. Baik, anak-anak, dari pemaparan materi yang telah Ibu berikan, ada tidak yang perlu kalian tanyakan atau yang belum kalian pahami? Tidak ada, sekarang Ibu bagikan ke LKPD. Berikan lewat LKPD ini. Kemudian ini adalah link-link sesuai dengan kelompok kalian. Kalian akan cari sesuai linknya ini. Kemudian kalian analisis artikel yang ada. Kemudian selanjutnya di sini pada LKPD itu adalah tujuan pembelajarannya pertama adalah peserta didik mampu menganalisis jenis dan penyebab kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia dengan benar melalui diskusi serta dapat menyelesaikan LKPD. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara penyembuhan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia dengan benar melalui diskusi dan penyelesaian LKPD. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil dari karya mengenai jenis, penyebab, kemudian penyembuhan kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia dengan teliti melalui penyelesaian LKPD. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya berupa mind mapping mengenai kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi darah pada manusia dengan baik. Kemudian kaitannya dengan teknologi. Adapun petunjuknya, silakan kalian perhatikan. Yang pertama, bacalah LKPD sistem sirkulasi darah pada manusia ini dengan teliti dan seksama. Kemudian kedua, carilah berbagai informasi yang relevan dengan sistem sirkulasi secara daring lewat literatur, misalnya modul yang sudah ada, kemudian melalui internet. Kemudian ketiga, jawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD ini, LKPD yang sudah Ibu bagikan tersebut. Kemudian dijawab pertanyaan dan permasalahan secara tepat dan jelas sesuai dengan bentuk yang diminta. Kemudian yang keempat, selesaikan kegiatan dalam LKPD sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Di situ sudah ada waktunya. Dan yang terakhir itu adalah kalian mempresentasikan hasil diskusinya lewat mind mapping yang akan kalian buat. Baik, sekarang silakan kalian buka link yang sudah Ibu bagikan tersebut. Kalian baca, kalian analisis, kalian cermati. Dibuka LKPD-nya. Kalian buka, sekarang kalian perhatikan yang ada di LKPD tersebut apa saja yang harus kalian jawab dari pertanyaan yang ada untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 mana? Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 2. Ada? Ada yang perlu ditanyakan? 3. Sudah paham, Bu. Sudah paham? 4. Sudah paham, Bu. 5. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ayo, waktunya terbatas ya. Satu, cara pakai mobil ya. Yang sudah Ibu bagikan. Yang lainnya bagi tugas. Silakan kalian bagi tugas. Cari nama penyakitnya kan sudah ada di 1. Kemudian penyebabnya, solusinya,
apa teknologi yang digunakan. Yang sudah bisa kalian cari di, kalau tidak di internet langsung cari produk yang sudah dibagikan. Ya, jadi informasi pentingnya itu dimasukkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di KPD. Ya, ya boleh silakan. Kesimpulan dari hasil pembahasan kalian jangan lupa tuliskan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, kalau belum selesai, Ibu beri waktu 5 menit. Sisa waktunya. Kesimpulannya sudah. Sudah? Siap ya? Sudah? Ya, yang sudah siap kelompok mana? Silakan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Fitri Nursia. Ini gambar. Baiklah, di sini kami mengambil tema dari jantung koroner. Pengertian dari jantung koroner ialah penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersebut oleh timbunan lemak. Pada awal kondisi ini mungkin tidak menyebabkan gejala, namun sumbat total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Penyebab jantung koroner. Penyakit jantung koroner dimulai sejak terdampak penumpukan atau plak lemak. Di dalam arteri koroner banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kondisi tersebut, antara lain merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan tinggi gula, penderita tekanan darah tinggi, memiliki kolesterol tinggi. Teknologi yang dapat menyembuhkan jantung koroner ialah Bloadevetor, adalah teknologi terbaru dalam pengobatan penyakit jantung koroner yang dikembangkan dan diproduksi oleh Elixir Medical Corporation, sebuah perusahaan teknologi medis yang berbasis di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Jadi solusi untuk bisa menyembuhkan jantung koroner ialah pola makan sehat, hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, berhenti merokok, hindari stres, hipertensi, obesitas, olahraga secara teratur, dan konsumsi antioksigen, dan tidak lupa juga dengan keturunan. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Cara mencegah jantung koroner. Jadi cara mencegah jantung koroner ialah pola makan sehat, hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, dan berhenti merokok, hindari stres, hipertensi, obesitas, olahraga secara teratur, dan konsumsi antioksigen. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Penyebab jantung koroner. Jadi penyebab jantung koroner ialah merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan tinggi gula, penderita tekanan darah tinggi, memiliki kolesterol tinggi. Apakah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sekian dari kami ucapkan terima kasih.
Pengertian anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Penyebab anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan darah merah sehat atau anemia terjadi akibat kondisi sebagai berikut: produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, munculnya sel darah merah yang terlalu cepat. Ini jenis anemia. Anemia pendarahan, anemia tinggi, anemia tinggi, anemia kekurangan dan vitamin B12, anemia kronik, anemia positif. Dan alat hematologi anemia. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Teknologi apa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anemia? Teknologi yang digunakan adalah teknologi point of care testing dan alat hematologi analyzer. Masih ada? Ada yang ditanyakan? Sekian dari kami, terima kasih. Doa anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian berupa mapping tadi. Sekarang dari pembelajaran yang telah kalian lakukan sekarang, ada Leu, kemudian anemia, jantung koroner, thalassemia, hipertensi. Itu adalah beberapa kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Kemudian bagaimana solusinya dengan keterkaitan dengan teknologinya? Kalau kelompok 3 tadi membahas tentang jantung koroner, baik, bisa disembuhkan dengan teknologi yaitu apa? Ya, ada dokter. Selanjutnya kelompok 4 dengan teknologi. Ya, kelompok 5 mengenai hipertensi, bisa disembuhkan dengan solusi penemuan teknologi yaitu berupa biolik. Ya, jadi itu dapat dilakukan kepada si penderita untuk proses penyembuhannya. Selanjutnya, anak-anak, bagaimana hari ini setelah kalian mendapatkan pelajaran yang telah Ibu berikan, bagaimana perasaan kalian? Adakah materi-materi yang belum kalian pahami? Silakan disampaikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mendapat pelajaran yang Ibu berikan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Masih semangat? Diskusi pada hari ini, kemudian mempresentasikannya dan dievaluasi dari beberapa kelompok yang telah dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi semuanya itu sudah melaksanakannya dengan baik, kemudian pengerjaannya juga sudah baik. Dapat pada kelompok 3. Jadi untuk kelompok lain tetap mendapatkan poin 80. Kemudian yang untuk kelompok 3 itu Ibu berikan poin lebih yaitu 85. Tepuk tangan. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya tadi.